Di video Likeboard kali ini, saya akan membahas sebuah contoh soal untuk bisa mendeskripsikan bagaimana kita mencari kekuatan batang tekan. Namun sebelum saya masuk ke contoh soal, saya akan merefresh kembali pemahamannya menghitung kekuatan batang tekan menurut prinsip LRFD. Jadi dihitung menggunakan persamaan ini, 0,9 F critical dikalikan dengan luas penampang batang tekan tersebut. Yang penting dipahami di batang tekan adalah F kritikalnya ini akan tergantung apakah kolom itu nanti mengalami tekuk elastis atau tekuk tidak elastis. Dan perbedaan kedua ini ditentukan oleh nilai 4,71 akar E dibagi FY bila dibandingkan dengan nilai KL per R ini. Ini adalah koefisien kelangsingan atau faktor kelangsingan dibandingkan dengan nilai. Apabila faktor kelangsingan lebih besar dari ini, maka dia mengalami tekuk elastis. Kalau nilai ini, faktor kelangsingan lebih kecil dari nilai yang disyaratkan oleh peraturan, maka dia akan masuk kepada tekuk tidak elastis. Dan detail kecil yang harus diingat ada K di sini, KL. Kalau KL itu adalah panjang efektif length, kalau L itu adalah panjang fisik dari kolomnya. Effective length itu akan dipengaruhi oleh apakah dia perletakannya sendi-sendi, atau jepit sendi, atau jepit-jepit, atau kombinasi dari beberapa kondisi perletakan. Juga dipengaruhi oleh ada tidaknya sokongan lateral pada kolom tersebut. Di video sebelumnya, saya sudah mendeskripsikan tentang nilai K ini. Ada dua nilai yang ada di tabel di peraturan, nilai K teoritis dan nilai K untuk desain. Yang kita gunakan adalah nilai yang desainnya, ya. Jadi dengan itu, coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Kita akan mencoba menghitung kekuatan struktur batang tekan yang terbuat dari WF 300, 150, 6,59, apakah dia mampu menahan beban terfaktor 65 ton, ini sudah difaktorkan, sudah ultimate, ya, sudah mengalami beban kombinasi. Apakah kolom yang panjangnya 6 meter ini dengan perletakan jepit sendi mampu memikul beban tersebut? Itu yang akan kita lakukan perhitungannya di video kali ini. Jadi ini saya sketsakan kembali jenis kolomnya, ya. Jadi ini kolomnya. Kolom ini panjangnya 6000 mm atau 6 meter. Dan kolom ini terbuat dari WF 300, 150, 6,59. Dan apabila dia memikul beban ultimate 65 ton, apakah kolomnya mampu? Itu pertanyaannya. Jadi tahapannya adalah kita mengikuti peraturan LRFD di sini. Tahapan yang penting pertama adalah kita harus mengetahui dulu apakah yang terjadi adalah tekuk elastis atau tekuk tidak elastis dengan memperhitungkan nilai KL dibagi R ini. Ya, itu kita yang pertama kita lakukan. Mungkin di sini jenis kolom. Oke, nilai KL dibagi R. Oke, jadi ini adalah perletakan jepit sendi. Sehingga kalau dilihat di tabel yang saya sampaikan tadi, untuk jepit sendi, nilai faktor tekuknya itu adalah untuk desain itu 0,8. Sementara panjang dari kolomnya tersebut adalah 6000. Dibagikan dengan R. R itu apa? Faktor R itu ada jari-jari girasi penampang yang kita miliki. Nanti kalian bisa lihat di tabel baja untuk profil yang ini, itu kita bisa dapatkan informasinya. Ada yang namanya RX, ada yang namanya RY, ya. Tapi di tabel itu dia dikasih lambang sebagai I. I kecil X, ini I kecil Y, ya. Itu nilainya ini 12,5
4,4 cm, ini 3,29 cm. Itu dari tabel baja. Hal yang lain yang perlu kita lihat dari tabel baja, selain kedua informasi ini adalah luas kotornya. Luas kotornya kita peroleh 46,78 cm persegi. Nah, jadi R-nya ini yang mana yang diambil? Rx atau Ry? Nah, itu bedanya X dan Y itu adalah sumbu kuat dan sumbu lemah. Jadi seperti kembali lagi ke sini, kolom yang ini, kenapa dia menekuk ke arah yang seperti begini, bukan kalau saya bayangkan ini sejajar dengan layar ini. Kenapa dia menekuk sejajar layar, bukan tegak lurus layar? Itu karena jari-jari girasi yang ke arah sejajar layar inilah yang lebih lemah dibandingkan dengan yang tegak lurus layar. Itu akan lebih kuat, dia tidak akan tertekuk ke sana. Jadi itu ditandai dengan nilai yang lebih kecil, itu menyatakan nilai yang lebih lemah, tekuk itu akan terjadi ke arah yang lebih lemah, yaitu ke arah Ry. Jadi ini yang arah kuatnya tidak digunakan. Jadi yang di sini yang digunakan adalah yang 3,29 atau 32,9 mm. Ya, ini milimeter juga. Ini adalah Ry. Tekuk terjadi pada sumbu lemah, ya. Nah, kalau itu kita hitungkan nilai KL per R ini, itu nilainya sebesar sekitar dibulatkan 146, ya. Dan bila kita bandingkan dengan nilai yang ini, 4,71 akar E dibagi FY, ya, modulus elastisitas baja itu 200.000, dan FY yang kita gunakan untuk contoh kasus ini adalah BJ37 adalah 240. Ini 4,71 dikalikan 200.000 dibagikan dengan 300, FY-nya itu BJ37 240 MPa, ya. Ini nilainya sebesar 136, ya. Jadi ini apa artinya ini? Dengan kita membandingkan kedua nilai ini, KL dibandingkan dengan nilai ini, berarti KL per R itu ini lebih besar KL per R dari 4,71 akar E dibagi FY. Ya, artinya apa? Dia masuk ke kategori yang pertama ini. Dia masuk tekuk elastis. Ya, dengan demikian F kritikalnya kita menggunakan persamaan ini, kita menghitungnya 0,877 F Euler. F Euler itu adalah menggunakan persamaan ini. Ya, jadi dengan demikian F kritikalnya adalah 0,877. Ini FE. Sebenarnya di sini tadi saya juga ini harus ada K di sini, ya. Oke. Jadi kalau itu dicari, itu nilainya sebesar 81,33 MPa. Ya, dengan memasukkan semua nilai-nilainya 200.000, KL per R itu adalah yang 146 kuadrat, itu dapat nilainya 81,33 MPa. Nah, ini perhatikan ini nilainya F critical. Ini jauh sekali nilainya dibandingkan dengan FY yang 240. Artinya, itu mengkonfirmasi penjelasan saya sebelumnya bahwa F critical itu kemungkinan besar akan jauh di bawah lelehnya. Kolom itu besar kemungkinan tidak akan mengalami leleh. Hanya kondisi-kondisi tertentu saja yang dia mencapai leleh. Itu memperlihatkan nilainya cukup rendah di bawah kelelehannya. Jadi dengan kita mendapatkan F kritikal, kemudian kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari kekuatan batang tekan tersebut. Jadi kuat rencananya sini
0,9 dikalikan dengan F kritikalnya ini 81,33 MPa. MPa itu Newton per milimeter persegi, dikalikan dengan luasannya, yang luasan batang tekan itu adalah 46,78 cm persegi atau 4678 mm persegi. Nanti kita bagikan 1000 supaya jadi kilonewton, itu dapatnya 34,24 ton. Ya, itu kekuatan batang tekannya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah batang tekan ini kuat memikul beban yang sudah diberikan ini? Ya, jadi ini kita bandingkan dengan beban yang mau dipikul dengan kekuatannya. Jadi kesimpulannya, karena ini sigma PC PN lebih kecil dari PU, ya, berarti dia tidak kuat. Selanjutnya ingin saya diskusikan apa yang terjadi kira-kira kalau misalkan kolom yang 6 meter ini kita perpendek. Misalkan ini, coba kita investigasi kembali kalau misalkan nilainya itu lebih kecil, misalkan 3 meter. Ya, itu bisa dicapai dengan misalkan memberikan sokongan lateral di tengah kolom ini sehingga seolah-olah panjangnya hanya setengahnya. Mengenai sokongan lateral nanti akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya ya. Jadi ibaratkan sekarang ini saya ingin menyampaikan ke kalian nanti apa efeknya kalau panjang kolom ini berkurang jadi 3000 mm. Ya, itu yang akan saya bahas selanjutnya. Jadi apabila L-nya berubah jadi 3000 mm ya. Dan apa yang terjadi perubahan yang pertama adalah nilai KL per R-nya di sini. Nilai KL per R ini jadi 0,8 kali 3000 tentunya dibagikan dengan nilai R yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya, kalau ini dihitungkan itu nilainya 73 kalau dibulatkan. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita bandingkan dengan nilai yang 4,71 akar E dibagi FJ ini, dia nilainya 136. Jadi ini nilai yang ini itu lebih kecil dari 4,71 akar E dibagi FY yang nilainya ini 136. Jadi maksudnya apa? Yang tadinya di sebelumnya kolom itu akan mengalami tekuk elastis, sekarang dia masuk kepada zona yang tekuk tidak elastis. Jadi ini kolomnya jadi mengalami tekuk tidak elastik atau inelastic buckling. Nah, efeknya kemana? Perhitungan F kritikalnya juga sedikit berbeda menggunakan persamaan yang ini. Ya, bukan lagi menggunakan persamaan ini. Jadi F kritikalnya adalah 0,658 pangkat FY-nya tadi kita menggunakan 240 ya, dibagikan dengan FE-nya nanti ini sudah dihitungkan FE-nya, pokoknya bisa dihitungkan FE-nya ya. Terus kemudian dikalikan dengan FY. Nah, kalau itu dihitung, nilainya yang saya peroleh itu 183,06 MPa. Ya, ini yang mungkin saya sebentar berhenti di sini. Dengan kita memperpendek panjang kolom, kemampuan kolom itu menahan beban itu makin lebih tinggi karena F kritikalnya juga lebih tinggi sekarang dibandingkan ini ya. 81,33 sebelumnya ini menjadi 183,6 MPa. Itu sudah mendekati nilai FY yang 240 tapi tetap saja dia masih di bawah FY. Itu
membuktikan bahwa kolom itu jarang sekali mencapai kelelehan. Dia tertekuk lebih dahulu sebelum dia mencapai kelelehan. Jadi dengan demikian kita lengkapi berapa kekuatannya dengan cara yang sama menggunakan ini 0,9 dikalikan ini ya nilainya sekarang 183,6 dikalikan dengan luasan yang masih sama ini 4678. Kalau ini dibagi 1000 supaya menjadi kilonewton. Sekarang kekuatannya adalah ini tadi ini sebenarnya awalnya tadi ini kilonewton ini, tapi berarti ini bagi 10.000 ya supaya jadi ton. Ini juga dibagi 10.000 supaya jadi ton. Ini 77,07 ton. Ya. Jadi terlihat di sini dengan kita memperpendek kolomnya, sekarang pertanyaannya apakah dia kuat? PU-nya ini 65 ton, ya. Jadi di sini PU 65 ton, ya. Kekuatannya membandingkan kedua hal ini, ya. PN-nya sekarang lebih besar dari PU-nya, sehingga ini kita katakan profilnya kuat. Ya, jadi dengan merubah panjang kolom ini tadi dari 6.000 menjadi 3.000, kolom yang tadinya tidak kuat memikul beban 65 ton menjadi sekarang kuat dengan kita mengurangi ketinggian kolom tersebut. Kira-kira itu contoh soal mengenai cara menghitung kekuatan batang tekan menggunakan prinsip LRFD. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan di bagian komentar. Nanti akan saya coba menjawabnya. Terima kasih buat perhatiannya.